Halo, Assalamualaikum Ayah Bunda. Apa kabarnya nih hari ini? Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa. Yes, wah Ayah Bunda Bu Rosul senang sekali nih pagi hari ini bisa bertatap muka bersama Ayah Bunda nih. Alhamdulillah. Wah, sudah ada beberapa yang hadir ya, dari kelas mana saja nih yang sudah hadir. Coba Ayah Bunda nanti boleh dibuka dulu mikrofonnya sebentar ya. Bu Rosma mau cek dulu nih dari kelas manakah yang sudah hadir. Mana kelas PG? Mana ya PG? Apakah sudah ada? Mana kelas A1? Nih, sepertinya A1 juga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kelas A2? Apakah sudah ada dari A2? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mana kelas A3? Sudah adakah dari kelas A3? Iya, sepertinya belum ada. Mana kelas B1? Sudah ada dari B1? Mana kelas B2? Wah, nih, pada belum masuk ya. Mana kelas B3? Ada dari kelas B3? Iya, Alhamdulillah nih Ayah Bunda mungkin yang lainnya masih proses masuk ke link Zoom meeting-nya ya. Kita tunggu sebentar nih, sambil tunggu sebentar, boleh kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya Ayah Bunda, nih sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ayah Bunda, di pagi hari ini Bu Rosma izin mengingatkan dulu peraturan ketika mengikuti kegiatan Zoom meeting ini. Yang pertama adalah mohon Ayah Bunda untuk selalu menonaktifkan mikrofonnya. Yang kedua adalah mohon Ayah Bunda untuk mengaktifkan videonya. Dan yang ketiga adalah mohon Ayah Bunda tidak membagikan link atau tidak men-share link kegiatan ini, karena link ini hanya berlaku untuk Ayah Bunda yang anandanya sekolah di TK Asalam. Baiklah Ayah Bunda, di pagi hari ini adalah merupakan acara Parents Counseling, yaitu bincang-bincang mengenai Parents Burnout. Nah, Ayah Bunda di sini Bu Rosma acaranya akan dipandu oleh Ibu Farida Utami SPD. Kepada Ibu Farida, mangga Bu Rosma persilahkan. Iya, terima kasih Bu Rosma. Suara Bu Farda terdengar? Alhamdulillah Iya. Bu Farida. Terima kasih. Baik Ayah Bunda, kita awali kegiatan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini hari Sabtu 14 November 2020 kita semua dapat berkumpul kembali dalam kegiatan Parents Counseling TK Asalam. Sholawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Ayah Bunda yang luar biasa, Alhamdulillah, terima kasih hari ini Ayah Bunda sudah menyempatkan waktunya di hari Sabtu, di hari weekend untuk mengikuti kegiatan rutin Parents Counseling yang diselenggarakan oleh TK Asalam. Dan Alhamdulillah ini ada Ayah Bunda yang luar biasa yang dalam perjalanan masih setia mengikuti kegiatan Parent Counseling. Luar biasa Bunda, terima kasih. Semoga selamat di perjalanan juga ya Bunda ya. Iya, nah ya Bunda semuanya untuk kegiatan Parent Counseling hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh psikolog kita, psikolog TK Asalam, oleh Ibu Nira Wulansari SCMC. Beliau hari ini akan menyampaikan tentang tema Parents Burnout. Apa itu Parents Burnout? Bagaimana cara mengaplikasikannya? Baiklah ya Bunda, kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Nira. Kepadanya disilakan. Silakan Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bu Farida, terima kasih semua guru-guru, Bu Ana dan semuanya. Kemudian kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya ya di weekend ini, sampai ada yang bunda yang lagi nyetir pun luar biasa mengikuti sesi ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima ya dengan baik. Nah, hari ini saya akan membawakan mengenai parental burnout. Jadi parental burnout ini apa sih sebenarnya gitu ya? Mungkin sekarang jadi salah satu tren di mana yang tentang burnout ini cukup banyak gitu kan, dan beberapa memang banyak dibahas tentang tentang burnout ini biasanya di tempat kerja gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu bisa terjadi pada orang tua gitu ya, karena memang beban tugas sebagai orang tua juga tentunya banyak, kemudian juga bukan hanya sekedar ngasuh anaknya, tapi banyak juga hal-hal lain yang harus dikerjakan. Baik, di sini ada sebentar ya. Aduh, sorry. Oke. Sebentar, mohon maaf, ini tersambung ke ininya. Oke. Ya, mungkin bisa dibantu, Bu. Ini tadi saya ke ini ada. Ya, siap, Mangga. Laptopnya ini teh si ininya. Si teleponnya teh connect, jadi agak suka keganggu. Ya. Apakah sudah terlihat gambarnya, Bu Nira? Ya, sebentar. Belum sih, belum masuk saya nyetar. Oke, ya, sudah ya. Mengenai parental burnout di sini, ya, parental burnout ya. Jadi apa sih parental burnout ini? Kalau misalnya dikatakan mengenai parental burnout, dan ini bisa terjadi pada semuanya ya, siapapun. Di sini sudah merasa jenuh dan lelah mengasuh anak, baik secara fisik dan mental. Jadi kalau misalnya dikatakan kondisi sekarang ini kan udah pada titik di mana kita semua merasakan kelelahan yang hebat ya, karena kondisinya karena si pandemi yang kita harus banyak diem di rumah gitu kan. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba yang awalnya tidak ada, yang biasa tidak kita lakukan sekarang jadi kita lakukan gitu ya, diantaranya ya termasuk dalam pengasuhan dan pengajaran anak-anak kita di rumah gitu kan. Nah, kemudian merasa gagal menjadi orang tua. Jadi parental burnout juga ini bisa menyebabkan kita merasa gagal sebagai orang tua, karena semuanya itu serba salah gitu jadinya. Kesannya itu jadi serba salah. Perasaan saya sudah melakukan yang terbaik untuk anak saya gitu kan, tapi ternyata kok masih kok tidak maksimal gitu. Perasaan sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi tetap saja tetap tidak bisa maksimal, sehingga di situ terkadang kita menjadi merasa frustrasi gitu ya, merasa frustrasi. Perasaan aku udah banyak melakukan, maksudnya sudah mengusahakan banyak hal, tapi gagal lagi. Mendidik anak jadi anak yang nurut, anaknya nggak nurut-nurut, ngeberesin rumah, kok perasaan tetap berantakan, mengerjakan banyak hal, tetap aja ada yang salah gitu ya. Terutama saat melihat bahwa si anak kita sudah kita perlakukan, mungkin sudah dibaikin, salah, dilakukan pendekatan yang begini, mungkin dengan berbagai macam teori, tetap aja masih salah. Sehingga di situ merasa bahwa, oh saya gagal sebagai orang tua. Saya tidak bisa mendidik anak saya dengan baik gitu kan, sehingga orang tua juga dalam kondisi ini bisa frustrasi gitu ya, bisa ke arah depresi. Nah, terjadinya ini biasanya terjadi pada orang tua yang mengasuh anak di usia 18 bulan ke atas. Jadi 18 bulan ya, bukan 18 tahun.
tapi 18 bulan ke atas, sehingga bukan termasuk dalam baby blues ataupun postpartum. Jadi beda gitu ya. Kalau baby blues kan begitu kelahiran sampai usia 3-4 bulan, kalau postpartum itu mulai dari kelahiran dan cukup lama, bisa sampai 2 tahunan, 3 tahunan. Tapi kalau ini munculnya itu begitu si anak sudah usia 18 tahun 18 bulan ke atas baru mulai terasa gitu, merasa kok aku kayaknya nggak bisa jadi orang tua yang baik, anakku susah makan, jadi menyalahkan diri sendiri. Anakku belum bisa berguling, menyalahkan diri sendiri. Jadi sering menyalahkan diri sendiri gitu karena melihat perkembangan anak mungkin kok kayaknya nggak sesuai gitu ya dengan yang kalau di KMS tuh ada standarnya, kemudian lihat membandingkan si anak dengan teman-temannya, kok kayaknya nggak sama gitu ya. Jadinya itu pun pada akhirnya membuat diri merasa gagal dan merasa bahwa ini karena kesalahan saya nih, karena kesalahan saya gitu ya. Nah, kemudian bisa terjadi bukan hanya pada bunda, tapi ayah juga sama. Jadi seorang ayah juga bisa melakukan mengalami yang namanya parental burnout ini. Jadi sama ayah juga merasa gagal gitu, merasa gagal menjadi kepala rumah tangga gitu, karena merasa gagal mengelola untuk anak-anaknya gitu, walaupun kalau dilihat gitu sepertinya jarang gitu ya, jarang untuk seorang laki-laki bisa merasa kalau kita lihat gitu kayaknya cuek-cuek aja, kayaknya malah pergi gitu, malah cuek. Nah itu mungkin salah satu dari bentuk penghindaran dia karena merasa gagal di rumah gitu ya. Kemudian terjadi karena ketidakseimbangan antara bantuan sebagai orang tua antara tuntutan sebagai orang tua. Jadi ngerasa bahwa tuntutan-tuntutan sebagai orang tua tuh banyak sekali gitu. Banyak sekali sehingga merasa bahwa udah, aduh kayaknya ini mah pasti salah aja terus gitu kan. Dan merasa bahwa tuntutannya karena terlalu perfectnya juga karena aku harus melakukan namanya jadi orang tua itu aku harus melakukan membuat perencanaan misalnya anakku punya jadwal makan jam sekian, jadwal tidur jam sekian, jadwal belajar ini itu gitu kan. Mulai dari pakaian anakku harus begini, kemudian anakku harus pasti kalau ngomong harus begini, itu semua tuntutannya terlalu banyak gitu ke diri sendiri, menuntut diri terlalu tinggi, sedangkan begitu prakteknya tidak sesuai gitu kan, jadinya pada akhirnya ya stres sendiri gitu ya, stres sendiri. Kemudian dan faktor pendukung peran tersebut, lingkungan dan keluarga itu tidak suportif gitu. Jadi merasa bahwa semua itu dikerjakan sendiri, ya misalnya yang ngasuh anak mulai dari pagi sampai nyuci piring, beres-beres rumah gitu kan. Apalagi kalau misalnya untuk ibu dan ayah yang bekerja, itu lebih tinggi lagi gitu stresnya karena belum lagi ngurusin urusan kantor, belum lagi harus rapat ini itu gitu kan, laporan yang harus dikumpulkan dan yang lainnya. Jadi makin numpuk gitu. Makin numpuk yang namanya tuntutannya, tapi bingung gitu harus seperti apa. Pada akhirnya ya masuk ya ke parental burnout ini. Jadi merasa bahwa udah kondisi yang nggak tahu harus ngapain gitu, udah kondisi yang sudah secapek-capeknya gitu ya dengan kondisi di rumahnya, terutama terkait dalam pengasuhan ke anak. Nah, burnout yang terjadi dapat mengakibatkan mental anak terganggu dan juga terjadinya kekerasan pada anak. Jadi, saat orang tua mengalami parental burnout, jadi merasakan sudah terlalu lelah, terlalu jenuh, terlalu lelah, sangat-sangat lelah gitu ya sebagai orang tua dalam mengasuh, dalam membereskan semua urusan-urusan kerumah tanggaan gitu ya. Itu tidak memungkinkan karena emosi orang tua ini tidak stabil, pada akhirnya dia melakukan kekerasan pada anak. Dia berteriaklah, memukullah, ataupun memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Misalnya lagi marah-marah, ibunya jadi ngebanting barang, otomatis kondisi mental anak terganggu. Jadi efeknya bukan hanya sekedar pada orang tua kalau misalnya terjadi parental burnout ini, tapi sampai ke anak. Si anak merasakan bahwa orang tuanya ada sesuatu yang nggak beres gitu ya, dalam artian tiba-tiba marah-marah, sedih, kayak frustrasi gitu ya, jadi ngerasa depresi dan anak melihat semua itu kondisi mental anak bisa terganggu. Jadi si anak mencontoh dan melihat bahwa kondisi orang tuanya seperti itu bisa terinternalisasi, apalagi kalau berlangsungnya lama gitu. Jadi si anak sendiri contohnya lama gitu ya, karena tidak ditangani.
dan tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan pada anak seperti yang terjadi di Tangerang ya, yang ibunya membunuh anaknya, dikuburkan dan lain-lain itu kan karena lagi BDR, anaknya nggak nurut, susah, akhirnya ibunya itu contoh salah satu parental burnout, itu yang kondisi yang ekstrimnya gitu ya, sampai si ibu sudah tidak tahan satu titik akhirnya melakukan kekerasan sampai ya terjadi pembunuhan gitu ya, mungkin tidak disengaja gitu pembunuhannya. Tapi itu terjadi. Jadi memang sangat-sangat harus menjaga ya untuk kondisi ini. Nah, gejalanya merasa letih berlebih, jadi nggak tahu kenapa tapi capek aja bawaannya. Udah terlalu lelah gitu ya. Mulai dari capek fisik, capek pikiran. Jadi kadang udah satu titik tuh yang cuma ngelamun aja, duduk sambil duduk gitu ya. Mungkin duduk bawa cucian tuh cuma dia ngelamun, kayaknya yang kayak kosong gitu ya. Karena udah terlalu berlebihan. Kemudian badan itu ngerasa sakit-sakit aja, udah tidur cukup pun tapi begitu bangun teh sakit aja badan teh nggak enak. Dipijit misalnya, kalau yang suka dipijit, tetap aja merasakan, kok badannya kayak nggak enak badan terus gitu, pegal-pegal area punggung, area leher, ini kenapa nggak hilang-hilang gitu kan, tambah, membuat itu jadi, tidak nyaman. Kemudian gangguan emosi ini ya tadi ya, jadi cenderung marah-marah gitu, mudah marah, kemudian, mudah menangis, jadi kadang tanpa sebab, dan di sini ada beberapa waktu itu yang, ada kondisi bahwa mereka merasa bahwa, "Bu, saya tuh udah di bipolar belum ya?" Katanya gitu, "Karena kok fluktuasi emosinya cepet," dia bilang, "sekarang saya bisa ketawa, tiba-tiba saya bisa nangis," gitu kan. Gejalanya memang mirip ya kayak mood disorder atau gangguan ke arah bipolarnya mirip gitu, tapi belum tentu bahwa itu memang sudah bipolar gitu, sehingga memang harus hati-hati dalam, mendiagnosanya dan diagnosa tentunya dilakukan oleh ahli. Sehingga kalau misalnya seperti itu jangan buru-buru, "Oh saya bipolar nih," gitu, belum tentu, bisa jadi ya karena burnout ini sudah terlalu lelah, tidak tahu gimana caranya, yang pada akhirnya ya muncul gejala-gejala yang mirip dengan bipolar disorder gitu ya, atau mood disorder. Jadi fluktuasi emosinya itu cepet banget gitu. Ya naudzubillah ya jangan sampai terjadi bipolar atau mood disorder karena kalau itu kan harus pengobatan yang intensif khusus gitu, dengan psikiater otomatis harus minum obat-obatan gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut bisa terjadi ke arah sana gitu karena sudah terlalu lelah gitu ya. Kemudian selalu negative thinking mengenai diri sendiri. Jadi selalu menilai diri itu jelek aja. Tuh kan aku salah, tuh kan aku gagal, tuh kan aku nggak bisa, tuh kan kayaknya nyetrika aja jadi nggak rapi, masak jadi gosong, ini nggak beres, itu nggak beres. Jadi nyalahinnya tuh ke diri sendiri gitu. Tuh kan aku tuh emang nggak bisa, tuh kan memang aku tuh emang ya kayaknya serba salah aja terus gitu, ngasuh anak salah, diprotesin sama orang rumah, ini salah, itu salah. Jadi terus-terusan menyalahkan diri sendiri ya. Kemudian adanya rasa putus asa, udah satu titik yang kadang, "Ah udahlah aku udah nggak tahu lagi," kayak yang beberapa ada yang kadang kayaknya udah yang, "Udah aku mau berhenti aja, udah aku mau lari aja lah, udah aku nggak mau tahu soal rumah tangga," gitu ya, "aku udahan aja." Yang naudzubillah-nya lagi yang bisa terjadi adalah kalau udah satu titik yang ngerasa udah terlalu lelah itu, yang namanya, orang tua gitu ya, menyerah untuk menjadi orang tua dan menyerah untuk melanjutkan pernikahan gitu. Udah aku kayaknya nggak bisa deh jadi istri yang baik gitu, aku nggak bisa jadi, orang tua yang baik, udah aku mending pisah aja lah sama suamiku gitu, atau misalnya aku pisah aja sama istriku, aku karena tidak bisa memenuhi kewajibanku dengan baik gitu kan. Karena ini efeknya kemana mana gitu, ke hubungan, komunikasi suami istri, hubungan suami istri, juga termasuk ke anak gitu kan. Nah, karena kemana mana ini jadi ngerasa bahwa ya tadi menyalahkan diri sendiri, ini kesalahan saya jadi begini kondisinya, pada akhirnya putus asa gitu, udah kayaknya udah nggak ada jalan keluar, udahan aja lah gitu. Nah itu kan nauzubillah, sampai bisa se-ekstrim itu gitu ya. Kemudian hubungan emosional dengan anak berkurang. Jadi dengan anak juga cenderung, seperti mengabaikan, kayak nggak mau tahu gitu kan. Udahlah karena aku udah gagal, aku udah nggak bisa ngedidik anakku dengan baik, udah bodo amat gitu, cuek. Cueknya itu bukan karena tidak mau ngurus ya, beda gitu ya. Tapi karena ngerasa udah sayanya gagal, jadi saya nggak bisa lagi untuk, ngedidik anak gitu. Jadi melarikan diri gitu. Dan pada akhirnya hubungan dengan anaknya nggak bagus, si anak tidak merasa nyaman dengan orang tuanya, demikian orang tua juga tidak nyaman dengan anaknya. Dan menjauhkan diri dari anak tadi.
berusaha menghindari anak, tidak mau berinteraksi, jadi sibuk sendiri. Mungkin kalau di rumah jadi, "Udah sana-sana sama Mbak aja," gitu kan. Udah sana-sana," selalu menghindari anak dan interaksi dengan anak, sedikit sekali, gitu ya. Bisa lanjut untuk slide-nya. Ya. Nah, penyebabnya seperti ini ya, penyebabnya belum ke penyebabnya dulu. Boleh ke slide sebelumnya? Penyebabnya ini perfeksionis sebagai orang tua ya tadi ya, karena terlalu perfect, ngerasa bahwa semuanya harus semua itu saya sudah merencanakan A, B, C, D dan itu semua harus terpenuhi misalnya. Jadi tidak fleksibel bahwa dalam perjalanan pengasuhan anak itu ada hal-hal yang tidak terduga yang bisa terjadi yang kita harus oh ya udah gitu. Tidak ada apa sih kesannya kalau jadi orang tua itu tidak ada kompromi yang kita misalnya ada satu waktu kita tidak bisa memenuhi, oh anak lagi nggak mau makan nasi nih, kita harus berkompromi, ya udah kasih aja kentang gitu kan, kasih aja roti gitu. Tapi kita tidak mau berkompromi dengan itu, pokoknya harus nasi, harus nasi, harus nasi. Jadi stres sendiri gitu ya. Jadi terlalu perfeksionis. Nah, di sini belajar juga untuk fleksibel ya sebagai orang tua bahwa nggak semua hal juga harus benar-benar strict banget gitu. Misalnya kalau makanannya katanya harus yang warna hijau, oh pokoknya nggak mau tahu warna hijau aja. Padahal sebenarnya sayuran kuning juga atau misalnya sayuran berwarna lain juga sehat sama sehatnya gitu kan. Jadi terkadang itu diciptakan oleh diri sendiri yang bikin diri sendiri stres. Kemudian kurang mampu mengelola emosi. Nah di sini memang sebagai orang tua baiknya memang pandai-pandai mengelola emosi, walaupun kadang, gimana sih cara mengelola emosi itu, gitu ya. Mengelola emosi itu pertama kenali dulu aja diri sendiri. Siapa sih saya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian bikin stepping apa yang akan saya lakukan untuk kelebihan saya menjadi lebih optimal, apa yang saya lakukan supaya kekurangan saya tidak muncul, gitu ya. Termasuk misalnya, oh saya mudah marah, berarti kalau mudah marah, berarti oh saya mungkin harus sering-sering relaksasi gitu kan, ada yang sekarang tuh lagi trennya mindfulness parents gitu, gimana caranya bisa dengan yoga, meditasi, dan yang lainnya itu bisa dilakukan ya. Atur pernafasan, jaga pola makan, itu semua bisa mengelola emosi dengan baik. Karena pola makan atau asupan yang tidak baik itu membuat hormonal menjadi berantakan, pada akhirnya memang cenderung akan emosional. Jadi dijaga semuanya ya. Kemudian kurang pengetahuan dalam pengasuhan anak. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah ya seperti yang difasilitasi oleh TKA Salam, kita selalu ada sharing session, kemudian dan yang lainnya gitu. Sehingga yang namanya keilmuan mah gampang lah sebenarnya zaman sekarang mah ya, tinggal googling juga keluar semua tentang parenting gitu. Gimana harus melakukan begini, gimana harus seperti ini. Tapi saran saya juga dalam pengetahuan ini, kalau misalnya udah tahu nih, tapi ragu, diskusikan sama ahlinya, tanya juga gitu, benar nggak sih maksudnya seperti ini? Karena membaca dengan mendapat penjelasan langsung itu berbeda, ada perbedaannya ya, karena kalau membaca kesalahan persepsi bisa menjadi kesalahan dalam arti gitu ya, sehingga tetap harus ada diskusinya. Kalau seandainya ragu gitu ya, kalau misalnya sudah paham sih silahkan, dan rasanya sudah tepat, mangga gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kurang pengetahuan. Oh, anak usia sekian, anak itu tugas perkembangannya apa dan apa yang harus dipenuhi gitu. Apa-apa saja. Oh, harus gimana ngadepin anak yang misalnya suka tantrum, anak yang suka apa namanya penyesuaiannya susah atau misalnya susah makan. Itu semua kan ada tekniknya sebenarnya. Sehingga memang yang selama kita belajar terus sih insya Allah nggak akan apa-apa ya, akan bisa sedikit membantu lah tidak terjadinya parental burnout. Kemudian kurangannya dukungan dari keluarga dalam pengasuhan anak. Jadi dalam beberapa budaya, dalam mungkin masih ada sekarang ini yang menyerahkan pengasuhan tuh full sama ibunya. Pokoknya anaknya sama ibunya, nggak mau tahu ibunya mau bekerja, ibunya mau mengerjakan semua. Dan sayangnya gitu ada beberapa waktu itu juga ada yang cerita ke saya ya, ke klien, dia itu harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, ditambah dia bekerja, itu semua sendiri. Kalaupun misalnya ada yang ngebantuin di rumah, itu cuma bantuin beres-beres untuk kayak cuci piring aja, sama beresin rumah, dan itu pun setengah hari. Karena nggak boleh gitu ya. Nggak bolehnya sih sebenarnya bukan sama suaminya, tapi sama ibunya. Dia jadi serba bingung karena memang masih tinggal dengan orang tuanya. Jadi nyuci harus sama dia sendiri, nyetrika harus sama dia sendiri,
anak harus sama dia sendiri diasuhnya gitu ya. Kalau misalnya siang hari sih memang katanya ada ibu saya cenah yang ngasuh, tapi kalau udah malam itu pokoknya nggak boleh sama siapa-siapa. Kebayang burnout-nya seperti apa gitu. Belum lagi tugas kantornya yang menumpuk, jadi stres sendiri. Nah, begitu minta bantuan sama suami, si suaminya juga bingung gitu, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Dan adanya orang lain itu tadi di situ ada orang tuanya selalu menekankan, "Itu kan bukan tugas suami kamu ngasuh anak, itu tugas kamu, makinlah jadi." Gitu. Sehingga ternyata kurangnya dukungan dari keluarga dalam pengasuhan ini pasti bikin burnout gitu. Sehingga memang kita harus kerjasama ya. Dan pengasuhan mah bukan urusan ibu saja, urusan ayah juga, urusan orang-orang di rumah itu juga gitu. Nggak bisa salah satu pihak. Apalagi kalau misalnya pengasuhannya pincang, tidak ada figur ayah, itu lebih bahaya gitu kan ya, sehingga kedua belah pihak harus saling bekerja sama. Kemudian orang tua yang bekerja sekaligus mengasuh anak. Nah, ini yang contoh yang tadi. Jadi terlalu banyaklah tugasnya ya, terlalu banyak peran sehingga memang bikin stres. Oke, Mangga, boleh lanjut? Lanjut untuk slide-nya. Nah, cara mengatasinya, ini bisa mungkin jadi referensi untuk cara mengatasinya ya, dan mungkin banyak referensi-referensi lain yang bisa membantu untuk supaya tidak terjadinya burnout. Pertama, self compassion. Jadi harus menghargai diri sendiri. Hargai diri sendiri, cintai diri sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, sebelum kita menghargai orang lain, hargai diri dulu sendiri. Bahwa diri kita ini berharga, diri kita ini punya sesuatu yang hebat, kita diciptakan sebaik-baik penciptaan, otomatis kita dari situ kita bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain. Karena kita sudah mengakui, menerima bahwa diri kita ini terbaik loh diciptakannya sama Allah gitu. Pada akhirnya kita pun akan berusaha untuk menghargai orang lain karena kita sudah bisa melihat kelebihan diri kita, otomatis kita bisa melihat kelebihan orang lain. Gitu ya. Jadi hargai diri sendiri. Ada baiknya misalnya pagi-pagi begitu bangun tidur udah berdoa, alhamdulillah gitu masih dikasih usia, berterima kasih pada diri sendiri, boleh lihat di depan cermin atau sekedar duduk saja sambil memeluk diri, terima kasih ya diriku, alhamdulillah, terima kasih dulu tentunya kepada Allah yang masih memberikan kesempatan untuk menghirup udara segar hari ini gitu. Kemudian terima kasih diriku, kamu hebat, sudah bisa melewati semuanya kemarin, dan untuk hari ini pasti kamu pasti akan bisa mengatasi segala halnya dengan lebih baik. Nah, demikian juga dengan malam hari. Dengan malam hari, begitu akan tidur, boleh nanti dibantu misalnya seperti ini, ada titik positif ya. Kita waktu itu belajar ya Miss Sinaya seperti ini. Kemudian atau cukup satukan kedua tangan seperti ini, ditaruh di pangkuan atau ditaruh di perut, kaki agak dibuka di tempat tidur. Kemudian katakan pada diri bahwa terima kasih diriku, kamu sudah hebat hari ini melakukan berbagai hal yang keren, dan aku maafkan diriku yang kalau misalnya masih melakukan kesalahan. Jadi kalau hari itu melakukan kesalahan, ya udah nggak apa-apa juga gitu, maksudnya tuh nggak fatal juga tuh dalam artian kalau hari itu melakukan kesalahan udah fatal gitu ya, hidup kita tuh udah nggak ada artinya. Tidak, maafkan diri kita, maafkan diriku yang hari ini masih melakukan kesalahan, tapi nggak apa-apa, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, terima kasih diriku karena kamu sudah berusaha dan melakukan yang terbaik, berusaha melakukan yang terbaik gitu. Jadi lakukan, jadi itu untuk fungsi relaksasinya ya. Kemudian mengelola emosi dengan baik. Tadi dengan pengenalan diri kita tahu remnya. Oh, saya mah udah nggak suka nih kalau misalnya saya udah capek, kemudian saya disuruh beberes lagi. Ya udah berhenti aja, nggak usah beberes dulu. Ambil dulu untuk waktunya kita istirahat gitu. Kemudian kalau misalnya pengen marah, coba dipikirkan dulu untuk apa ya saya marah gitu kan. Misalnya kayak ke anak ngeberantakin. Memang kita capek gitu ngeliat, aduh berantakan rumah gitu kan. Tapi kembali lagi ingat bahwa oh iya ya, nanti kalau misalnya mah udah capek, marah-marah, sambil beres-beres marah-marah, dapat apanya gitu, malah makin kesel kan si tubuh makin capek. Jadi ya coba untuk ya udahlah gitu, untuk cuek aja gitu, untuk belajar cuek ya. Dan kalau misalnya seandainya memang pengen marah, ambil waktu sendiri dan maksudnya keluarin emosinya, mau marah-marah, mau teriak-teriak, lepaskan semua. Jadi saat berinteraksi dengan anak,
si emosi orang tua sudah membaik, sudah bagus gitu ya. Karena kalau misalnya si anak mengalami kekerasan ya tadi misalnya kita jadi marah-marah sama anak, itu salah satu bentuk kekerasan, pada akhirnya si anak karena kata-kata kita gitu ya, kita omongin itu sebenarnya kita tanpa sadar kita membuli anak kita sendiri, itu kena ke mentalnya gitu ya. Dan ada beberapa kasus juga kan yang si anak itu kalau nggak mah jadi anak yang ngahuleng gitu ya, jadi banyak ngelamun, atau dia bisa lebih keras gitu sama sama lingkungannya gitu kan. Malah tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dia bisa melukai orang lain karena kan dia ada pengalaman dibully. Dan pembulian pertama itu terjadi di rumah, yaitu tadi karena orang tua yang tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian dukungan dari keluarga. Jadi ingat bahwa ayah bunda di sini tidak sendirian, bisa saling meminta bantuan, saling bekerja sama dalam pengasuhan anak gitu. Misalnya ayah ya bantuin dong aku misalnya ajarin si kakak apa gitu kan, bunda bagian apa, kayak gitu. Jadi seenak gitu ya. Jadi kedua belah pihak sama-sama saling kerja sama, jangan mengandalkan saja, "Ah, ini mah urusan ibu sama ayah mah susah." Tidak, tapi harus mau mencoba kedua belah pihak untuk saling mendukung ya. Kemudian melakukan kerjasama dan pengasuhan anak, tentunya melakukan kegiatan menyenangkan bersama anak. Jadi sama anak teh jangan kegiatannya belajar lagi, jadi pasti stres gitu kan, karena ada anak mah nggak suka belajar sebenarnya mah. Jadi lakukan misal permainan-permainan, main ular tangga lah, main apa yang seru-seruan gitu, terus nonton film kartun bareng gitu, ketawa-ketawa bareng. Jadi justru di sana yang harus banyak dilakukan gitu, bukan kalau misalnya interaksi dengan anak itu, melulunya maksudnya belajar aja gitu, itu tidak kurang tepat ya sebenarnya. Jadi dengan anak boleh memang pasti ada gitu sesi pengulangan pembelajaran, tapi kita juga harus tetap bersenang-senang gitu dengan anak ya. Mungkin kalau outdoor activity-nya bersepeda, main main apa sih, main kasti kah atau outbound, pokoknya mah ada interaksi dengan anak dan kalau misalnya anak berenang kita harus ikutan, anak main sepeda kita ikutan, anak outbound kita ikutan, terlibat gitu ya, yang bisa dilakukan family gitu. Jadi interaksinya dan keterikatan antara anak dan orang tua makin terjalin dengan baik gitu ya. Jadi eh, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bukan hanya sekedar menghibur si anak supaya senang, tapi itu sebenarnya menghibur kita supaya kita tetap senang dan memelihara sisi kekanak-kanakan kita. Sisi anak-anak kita harus dipelihara itu ya tadi. Karena anak-anak itu selalu tertawa, selalu bahagia, taunya itu kan dalam kamus anak-anak. Nah di situ berarti kan karena kita mencoba untuk selalu memelihara, otomatis kita akan selalu merasa bahagia. Gitu ya. Kemudian me time, pasti harus me time, istirahat yang cukup dan menghibur diri. Apapun itu, mau nyalon kayak mau nongkrong sama teman-teman di sini ya mencari dukungan dengan teman-teman atau grup, tapi jangan juga seharian gitu ya, ada waktu-waktunya. Kemudian nonton apapun itu pokoknya yang ibu ayah bunda di sini rasa, aku mah suka ini gitu. Ada teman saya mah sukanya ngejahit, dia jadi ngejahit aja kerjaannya kalau misalnya memang lagi burn out gitu ya, lagi capek banget, dia malah ngejahit ya. Tiap orang punya cara yang berbeda gitu untuk bagaimana menghibur diri. Itu silahkan dan masing-masing diri yang paling tahu. Tadi ya mencari dukungan dari support group atau kalau misalnya merasa udah terlalu lelah, perlu teman-teman yang memang punya perasaan perasaan yang sama bisa itu dilakukan. Kemudian olahraga dan konsumsi makanan yang sehat, jadi tentunya pasti harus ada olahraga. Olahraganya nggak usah susah-susah, misalnya tapi misalnya kayak mau nyuci gitu, jadi kayak angkat barbel gitu cuciannya. Naikin, turunin, itu kan sama kayak kayak ngangkat barbel, anggap aja itu barbel gitu ya. Kemudian jalan di tempat, lari di tempat, atau misalnya kayak, jumping jack gitu, sebentar aja, nggak perlu lama-lama, stretching dulu gitu kan. Paling ngabisin waktu maksimal 10 sampai 15 menit kok, nggak perlu sampai, wah pokoknya olahraga itu harus 1 jam gitu. Tidak perlu selalu seperti itu juga, kalau misalnya di sela-sela waktu kita memang padat. Ambil waktu cukup 10-15 menit dengan gerakan sederhana atau banyak ya sekarang bisa searching aja, itu sangat baik gitu kan. Atau misalnya olahraganya jadi dengan anak kita sambil nonton video mau Baby Shark kah, Monkey Banana, itu kan bagus ya karena olah tubuh juga seperti itu. Jadi tadi ada kegiatan gerakan ritmisnya, terarah dan teratur dan quality time dengan anak.
Dan kalau misalnya sudah sangat-sangat tidak bisa dihandle oleh diri sendiri, cari bantuan ahli, baik itu ke dokter, ke psikiater, atau ke psikolog boleh, ke ustadz boleh, itu yang nyamannya ayah bunda aja, ke siapa nggak apa-apa. Jadi supaya bisa dibantu gitu untuk, karena dalam beberapa hal kita ada yang bisa langsung melepaskan emosi dengan yang sudah pandai gitu ya, tahu caranya dan sudah kenal diri, jadi caranya udah tahu kalau saya emosi saya harus bagaimana, tapi ada yang tidak gitu, sehingga yang mungkin yang belum paham ini sebaiknya boleh di ini apa namanya itu cari bantuan ahli gimana caranya supaya supaya menjadi lebih kuat, paling tidak menjadi lebih bahagia karena tadi tidak ada emosi-emosi yang menumpuk di dalam diri kita gitu ya. Dan kalau misalnya dikatakan ada yang inner child gitu misalnya, oh ada yang masalah dengan masa lalunya nih, nah itu juga harus diberesin gitu ya. Nah ini dan itu pun bisa menjadi salah satu yang menyebabkan memperkuat terjadinya burnout ini. Nah itu bisa sih apa, ke ahlinya supaya dibereskan semua, jadi bisa seimbang hidup ini. Bukan berarti menghilangkan menjadi pribadi yang tidak pernah marah, marah mah perlu ya, pasti ada gitu, tapi dalam hal apa gitu, dalam hal apa kita marah gitu. Jadi dan tidak semua hal juga misalnya, oh jadi baik banget ya emang nggak pernah marah. Ya namanya manusia pasti ada ada satu sisi yang ada satu hal yang pasti membuat dia marah itu memang harus ada gitu kan dan itu natural sekali karena itu termasuk dalam emosi manusia. Seperti itu. Tapi nanti marahnya itu untuk apa, dalam situasi apa seperti Rasulullah dipermainkan seperti itu kan rasanya nggak etis itu ya sangat-sangat tidak baik. Kita boleh marah gitu. Marahnya seperti apa? Bukan memaki-maki agama lain kan? Tidak dengan cara itu. Kalau buat apa gitu membalas hal yang sama, berarti kita sama dengan mereka, tapi oh dengan cara yang lain. Itu kita harus marah benar, itu marah yang benar gitu kan. Gitu. Jadi nanti ditata gitu, saya marahnya itu untuk hal apa, kemudian saya bahagia, bagaimana, kan bahaya juga ya nanti kalau selalu bahagia, terlalu tersenyum, ada orang lagi berduka, dia senyum-senyum bahagia, kan bahaya, jadi nggak tepat gitu responnya. Jadi semuanya ada tempatnya dan ada waktunya. Seperti itu. Itu pemaparan dari saya kembalikan ke Bu Farida, udah selesai ya tayangannya ya? Ke Bu Farida, mangga Ya, terima silakan. kasih Ibu Nira atas pemaparannya yang begitu sangat jelas ya Ayah Bunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, jadi kita paham apa itu parental Parental burnout. susah juga tuh diucapkannya. Mudah-mudahan nih Ibu Nira, Ayah Bunda, dan kita semua guru juga terhindar dari gejala-gejala burnout itu ya Ayah Bu Nira ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah dari yang disampaikan Ibu Nira, jikapun itu terjadi, kita semua dapat sudah tahu nih bagaimana cara menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, baik, ini Ayah Bunda, apakah ada yang ingin bertanya berkenaan dengan tema kegiatan hari ini? Silahkan Ibu Rosma, apakah ada yang orang tua misi chatnya? Coba kita lihat. Belum ada nih Bu Farida. Betul, belum ada. Iya, boleh Ayah Bunda yang ingin bertanya, ataukah cukup jelas, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Nira? Boleh diberi kesempatan? Sepertinya sepertinya jelas mungkin ya Bu Nira ya apa yang disampaikan oleh Bu Nira, dan mungkin khususnya saya pun sendiri lebih mengintrospeksi diri. Oh, saya sudah yang kita alami, saya sendiri mungkin pernah mengalami seperti itu ya Bu Nira ya, tapi alhamdulillah dari pemaparan yang Bu Nira sampaikan bisalah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan burnout yang terjadi pada diri saya, khususnya pribadi. Mungkin sama dengan Ayah Bunda semua, pasti mengalaminya juga ya Bu Nira ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Seperti itu. Iya, bagaimana Ibu Rosma? Sepertinya tidak ada yang akan bertanya ya Ayah Bunda ya. Tidak ada Bu Farida, tapi di sini responnya sangat bagus sekali nih. Ada dari, terima kasih Ibu. Nah, jadi agak lega sekarang setelah mendengar materi tadi dari Bu Nira. Terus katanya materinya sangat bagus Bu Nira, terima kasih nih katanya dari Bunda Satrio.
Alhamdulillah, iya. Terima kasih sekali lagi Bu Nira atas pemaparannya kegiatan hari ini. Baik, kalau begitu Ibu Rosma, kita tutup kegiatan hari ini saja, Bu Rosma. Iya, baik Bu Farida. Iya, saya kembalikan ke Bu Rosma ya. Iya, terima kasih Bu Farida, terima kasih juga Bu Nira nih. Alhamdulillah ya Ayah Bunda, materinya hari ini sangat luar biasa. Jadi menambah pelajaran lagi ya buat kita sehingga kita bisa mengatasi emosional kita bagaimana. Nah, baiklah Ayah Bunda, sebelum Bu Rosma tutup, Bu Rosma izin mohon Ayah Bunda untuk membuka videonya dulu. Nih Bu Rosma mau mengadakan sesi foto bersama dulu nih buat kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan saat pandemi karena kita seminarnya harus dilakukan secara online. Nih, karena ada 2 slide, jadi Bu Rosma akan mengambil fotonya dua kali ya nih Ayah Bunda. Bu Rosma mau hitung sampai 3. Ayah Bunda mohon siap-siap ya, berikan senyuman terbaiknya ya Ayah Bunda ya. Nih, ketika hitungan 3, Ayah Bunda harus senyum cheese ya. Bu Rosma hitung. 1, 2, 3. Oke, nih karena ada 1 slide lagi, jadi Bu Rosma ambil lagi yang satunya lagi ya. Nih, mohon maaf sebentar dulu, tunggu dulu ya Bunda ya. Iya, nih satu lagi. 1, 2, 3. Iya, Ayah Bunda, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Bersama Bu Rosma, Bu Farida, dan Bu Nira juga ada beberapa bu guru dan dihadiri oleh kepala sekolah di pagi ini. Alhamdulillah ya Bunda. Nah mungkin marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bu Rosma pamit, mungkin sampai ketemu lagi ya Bunda di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nira, terima kasih Bu Farida, terima kasih Mangga. Bu Farida. Terima kasih semua. dan Bu Ayah Farida. Bunda nih. Iya, siapa itu? Makasih ya Bu Nira. Ayah Bunda semua, terima kasih banyak ya. Terima kasih Ibu Guru semua. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Hatur nuhun. Amin, amin, amin. Mangga, salam sunatun nuhun.